Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Ari Satria Kurniawan. Saya akan menjelaskan tentang tutorial membuat kabel OTG sendiri dengan bahan-bahan seadanya. Nah, untuk pertama kita harus menyiapkan sebuah kabel data. Cukup dengan satu kabel data bekas yang mungkin sudah tidak terpakai atau mungkin sudah rusak. Kita bisa menggunakan ini sebagai salah satu bahannya. Kemudian yang kedua adalah konektor USB. Nah, ini adalah USB female. Nah, seperti ini. Perlu digarisbawahi ya, kalau ini adalah USB female. Oke, kemudian kita akan menggunakan timah dan solder. Jadi kita harus mempersiapkan timah, kemudian solder. Ini digunakan untuk menyambungkan kabel-kabelnya nanti. Kemudian ada gunting dan solasi. Sebenarnya gunting dan solasi ini hanya sebagai pelengkap saja, digunakan untuk menutup kabelnya biar terlihat lebih rapi. Nah, kemudian kita akan langsung ke langkah pembuatan. Langkah pertama. Oke, langkah pertama yaitu kita siapkan kabel data yang tadi, kemudian kita potong yang kecil. Kita akan menggunakan konektor micro USB nya nanti seperti ini. Oke, kemudian kita buka dan kita ambil konektor micro USB yang mil seperti ini, dan yang ini adalah USB female. Oke, kemudian kita bersihkan dari kabel-kabel yang terdahulu. Ini adalah contoh yang sudah bersih dan ini tidak dipakai. Kita bisa lihat ada 5 pin dan yang di USB female ada 4 pin. Kemudian langkah kedua kita akan mempergunakan sedikit kabel. Kita tidak perlu panjang-panjang, cukup sedikit saja. Oke, kita potong. Nah, yang sisanya bisa dibuang. Kemudian kita kupas kabelnya. Di sana nanti kita akan menemukan 4 buah kabel dengan warna yang berbeda. Ini adalah 4 buah kabel yang akan kita gunakan nanti sebagai ground, sebagai VCC, sebagai data plus dan data negatif. Kita buka juga ujung yang lain. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan kabel yang sudah dikupas dan nanti akan disambungkan ke pin-pin pada konektor-konektornya nanti. Oke, langkah ketiga. Di langkah ketiga ini kita akan belajar tentang konfigurasi pin di micro USB seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini adalah USB female, ada ground, D+, D min, dan VCC. Kemudian ini adalah OTG kabel. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penyambungan kabel dengan pin. Kita gunakan solder dan timah. Perlu digarisbawahi bahwa pin sense dan ground
harus disambungkan. Dan juga harus diketahui bahwa USB micro yang kita gunakan atau yang kecil itu harus memiliki 5 buah pin out. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan merapikan sisi-sisi kabel ini biar tidak short. Oke. Selanjutnya langkah keempat, ini kita hanya melakukan merapikan kabel-kabel yang tadi. Kita gunakan selotip ini untuk menutupi kabelnya yang sebelumnya sudah ditutup. Oke, kita rapikan agar terlihat lebih enak dilihat. Kemudian ada itu rumahnya USB nya kita pasang terlebih dahulu, baru kita selotip biar tidak mudah rusak. Kemudian pada micro USB juga kita selotip. Dan di sini saya memasangkan pelindung kabel. Pelindung kabel ini digunakan agar kabel kita awet, tidak mudah putus. Nah, seperti ini. Ini adalah kabel pelindung. Meskipun ditekuk-tekuk itu tidak akan merusak kabel. Sekarang waktunya testing kabel. Oke, ini adalah waktunya kita untuk mengetes apakah kabel yang kita buat sudah baik. Nah, saya menggunakan HP saya sendiri, Asus Zenfone 4. Kemudian kabel OTG yang sudah kita buat dan sebuah flash disk untuk mencobanya. Oke, pertama-tama kita koneksikan dulu ke kabel ke HP kita, kemudian kita colokkan flash disk kita. Kemudian akan muncul notifikasi seperti ini, preparing external storage, dimana dia sudah mulai membaca flash disk kita. Sekarang kita akan mengecek pada aplikasi Explorer kita. Nah, ini adalah contoh kalau USB kita sedang membaca data. Nah, ini di contoh aplikasi Explorer bisa kita lihat ada tambahan di sana. Nah, ini menandakan kalau kabel YouTube OTG kita sudah bekerja dengan baik. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Tegar Ari Satria Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.